Jadi kemarin di tahap pertama kami membangun 31 unit gudang dan semuanya untuk dijual. Dan sekarang sudah selesai tahap pertama, kita masuk ke tahap kedua, kita akan membangun sekitar 30-an unit gudang lagi dan juga 12 unit ruko. Nah, sekarang kita buka kesempatan bagi konsumen kami yang ingin hanya sekedar menyewa. Tapi ada juga ke depan di dalam lahan baru yang akan kita akuisisi, kita sudah merencanakan untuk menyediakan satu kawasan khusus berikat dan di situ khusus nanti kita akan hanya menyewakan saja kepada konsumen-konsumen atau UMKM, para eksportir importir yang membutuhkan gudang dengan status berikat. Dan mungkin satu hal yang ingin saya tambahkan Pak Daniel, apa yang membedakan perusahaan kita dengan perusahaan pergudangan yang lain, itu dari luasan unit gudang yang kita tawarkan, itu kita sangat fleksibel. Luasan unit terkecil yang kita tawarkan itu 300 meter persegi. Sedangkan mungkin di kawasan pergudangan lain luasannya jauh lebih besar, sehingga menyulitkan bagi pelaku UMKM atau importir pemula. Mereka yang baru saja mau berpindah dari menggunakan rumah atau hanya sekedar toko sebagai tempat penyimpanan barang, mungkin usaha mereka berkembang, mereka membutuhkan gudang tapi tidak terlalu besar. Nah, menurut kita luasan 300 inilah yang paling optimal untuk pasar pengusaha menengah seperti itu. Tapi kita juga bisa memenuhi permintaan pengusaha skala besar. Apabila mereka membutuhkan gudang luasan 1.000 atau 2.000, mereka bisa membeli beberapa unit gudang luas 300 tersebut. Jadi itu merupakan keunikan yang kami tawarkan. Berarti ke depannya memang akan berfokus di wilayah Surabaya saja ini ya Pak Felix? Untuk sementara minimal dalam 5 tahun ke depan ini rencana capex kita memang untuk fokus di izin lokasi yang sudah kita miliki yaitu seluas 30 hektar. Jadi seluas izin lokasi 30 hektar itu setelah IPO ini kita akan menguasai sekitar 10 hektar. Jadi masih ada peluang 20 hektar lahan lagi yang masih bisa kita bebaskan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kita juga menerima inquiry-inquiry dari perusahaan asing yang ingin bekerja sama dengan kita untuk mengelola komplek pergudangan di luar Surabaya. Itu juga sedang dalam penjajakan tapi belum ada yang pasti. Baik, Pak Felix terkait dengan kinerja, bagaimana gambaran pencapaian kinerja keuangan perusahaan Anda ini terkait dengan tahun 2019 dan juga prognosanya di tahun 2020 akan seperti apa Pak? Iya, jadi kemarin di tahun 2019 kita berhasil membukukan penjualan sebesar 23 miliar rupiah dan mencetak laba bersih senilai 4,6 miliar rupiah. Di tahun 2020 ini dengan adanya peningkatan modal dari hasil IPO, kita berencana membukukan penjualan sebesar 150 miliar rupiah dan adanya pendapatan sewa sebesar 8,6 miliar rupiah dengan mencetak laba bersih sebesar 41,9 miliar rupiah.